Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman wanita, kali ini bersama saya Uliana Umifah di podcast Pesona Wanita, ruang inspirasi untuk para wanita hebat. Hari ini kita bakal ngobrol tentang profesi yang sering kali kita dengar, tapi mungkin kita nggak tahu nih apa cerita di balik layarnya. Nah, tema hari ini yaitu soal penyiar radio pop, sosok di balik suara yang selalu nemenin pagi, siang, bahkan malam kamu. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang penyiar radio pop FM Jepara, yaitu Mbak Resvi Fariska. Selamat siang Mbak Resvi Fariska. Halo, selamat siang. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau nggak baik, saya nggak mungkin sampai sini ya. Alhamdulillah ya guys ya. Mbak mungkin ini lebih enak ngobrolnya. Biasanya dipanggil Mbak Resvi atau Mbak Fariska? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Enggak. Nama aslinya kan Resvi Fariska. Untuk nama udaranya Rizka Resvi. Panggilannya boleh Rizka. Panggilannya boleh Rizka ya teman-teman. Oke. Kalau saya Uliana bisa dipanggil Mbak Uli aja. Oke, Kak Uli. Oke, mungkin sekarang Mbak bisa cerita kesibukan Mbak sehari-hari tuh ngapain sih? Of course, because I'm radio broadcaster, jadi saya siaran. Karena saya seorang penyiar radio, kesibukannya adalah siaran. Kesibukannya Gitu ya. siaran. Nah, ngomong-ngomong bicara tentang dunia radio nih Mbak ya, pasti banyak orang yang penasaran bagaimana sih awal mulanya seorang penyiar tuh bisa jatuh cinta ke dunia ini gitu. Nah, bisa diceritakan bagaimana perjalanannya Mbak Rizka dulu hingga akhirnya terjun ke dunia penyiar pop? Saya terjun ke dunia radio sebenarnya itu nggak sengaja. Kalau diceritain dari awal, dari kecil saya memang suka ngomong, suka berbicara. Karena saya pulang dari sekolah, dari kegiatan apapun itu, sampai rumah, sampai sekarang pun ditanyain orang tua, apa kegiatannya tadi, apa diajarin apa tadi. Jadi dari situlah saya suka ngomong. Kemudian untuk terjun ke dunia radionya, saya sambil nunggu untuk masuk kuliah. Saya gap year dan saya nggak mau untuk masuk di universitas yang bukan keinginan saya. Jadi daripada saya nganggur, terus kemudian ada informasi tentang lowongan pekerjaan jadi penyiar radio, ya udah coba-coba aja gitu. Dari coba-coba dan ternyata ada seleksi suara, alhamdulillahnya keterima. Nah, kalau boleh tahu Mbak Rizka mencoba-cobanya kan ke dunia penyiaran ini. Nah, apa sih Mbak yang membuat Mbak yakin ke dalam dunia penyiaran ini? Yakin dalam dunia penyiaran, saya suka bercerita dan selama saya trial 1 minggu di Pop FM Jepara itu seru, asik juga. Walaupun di awal pasti merasa nervous gitu ya, tapi saya yakin saya bisa gitu. Dan dukungan dari kru juga dari orang tua itu menganggap bahwa oke, kamu bisa di sini, daripada kamu cerita tapi kamu nggak dibayar, kan mending kamu cerita di radio kamu dibayar gitu. Oke. Dalam proses perjuangan dalam pelajar Mbak tadi kan ada nervousnya. Nah, cara Mbak nanggepin itu di situasi Mbak itu gimana? Untuk menanggapi nervous dari pendengar kalau itu. Jadi waktu awal siaran kan belum dapat respon baik, pendengar juga belum kenal saya ya, pendengar belum kenal saya. Kemudian selama 1 minggu udah kenal saya, udah kenal kalau ini penyiar baru di Radio Pop FM Jepara. Kemudian saling sapa menyapa via udara di frekuensi 97.3 ya, jangan lupa dengerin. Jangan lupa dengerin guys. Ya dari respon baik dari pendengar, oh ternyata pendengar responnya baik, jadi aku harus pede, harus tingkatkan nih, siapa tahu dapat penggemar lagi gitu. Begitu ya Mbak, berarti dari penonton yang membuat Mbak percaya diri betul. gitu ya. Tapi ada nggak sih Mbak momen dimana Mbak tuh ngerasa yakin kalau misalnya Mbak itu mau menjadi sebagai seorang penyiar gitu? Yakin, benar-benar yakin menjadi seorang penyiar radio adalah
ketika saya dapat tawaran untuk membaca berita, membawakan berita dan talk show. Ini bagus, berita ini nanti dibacakan. Awal-awal kan dicoba ya. Berita ini, segmen berita dibacakan sama Rizka dulu untuk trial. Dan ternyata bagus, kemudian dari BSO ya namanya, atau bos lah, kita anggapnya bos atau manajer lah di sana, dan manajer, oke, suaranya tingkatkan lagi, nanti kamu di acara berita, sepenuhnya di acara berita. Kemudian respon dari orang tua juga dikoreksi. Nah, saya yakin tuh di situ. Ternyata saya bisa, karena saya bisa jadi wah ini passion saya nih gitu. Passion saya di passion Mbak di dunia musik, di dunia radio pop. Nah di radio pop itu tuh gimana sih Mbak, kegiatannya tuh ngapain aja gitu? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya. Oke, di dunia radio pop kegiatannya yang normal sebelum kita kenal sosmed ya atau medsos ya. Kegiatannya adalah siaran, kemudian untuk saya sendiri dapat job iklan, VO, Voice Over Talent. Jadi suaranya dijual untuk iklan. Kemudian ada berita, untuk kegiatannya tidak hanya siaran seperti biasa, tapi juga berita dan kadang talk show bersama dengan instansi-instansi tertentu. Dan itu suatu penghargaan buat saya, wah ternyata saya dipercayai nih untuk peran penting dalam talk show tersebut. Gitu ya Mbak ya. Kalau ada nggak sih Mbak sosok yang berperan atau mendukung Mbak Rizka di awal perjalanan ini? Pasti orang tua. Pasti orang tua Karena saya dari kecil sampai sekarang didukung sepenuhnya oleh orang tua apapun yang saya inginkan. Dan termasuk dengan radio pop ini. Termasuk ketika saya menjadi penyiar didukung sepenuhnya oleh orang tua, terlebih ketika saya membawakan berita. Respon positif dari orang tua saya. Daripada saya di siaran seperti biasa, respon positif orang tua baik ke berita. Tapi tetap didukung semuanya gitu. Berarti mendapatkan support system dari orang tua juga ya Mbak betul. Ya. Kalau untuk dari teman-teman kerja, kru itu bagaimana Mbak? Tetap dukung saya, mereka sepenuhnya dukung saya, respon positif. Kalau nggak positif nggak mungkin saya dipercaya untuk kamu produksi untuk iklan layanan masyarakat. Oh betul. Gitu. Okay. Jadi jangan lupa iklan layanan masyarakat yang teman-teman dengar itu adalah suara saya dan ini bisa mungkin saya praktekkan ya. Boleh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara. Wah, semuanya boleh tepuk tangan dulu guys, keren sekali. Itu bisa, itu adalah suara saya. Oke. Kalau tadi kita sudah ngebahas tentang pengalaman Mbak Rizka, sekarang aku pengen lebih tahu lebih dalam mengenai keseharian Mbak Rizka sebagai seorang penyiar nih. Nah, biasanya tuh ada nggak sih Mbak persiapan yang dilakukan Mbak Rizka sebelum mulai siaran? Oke, persiapan pastinya ada ya. Sebelum mulai siaran, kalau saya megang di berita, di bagian siaran berita, yang harus disiapkan adalah vokal, kemudian teks berita 5W1H harus lengkap. Jadi kita mengudara, kita tinggal membacakan. Kita nggak perlu untuk cari baru ini, nggak. Jadi perbedaan di radio sama di lapangan, kalau lapangan kita pasti ada nya ketika live. Tapi ketika kita udah di studio, masuk studio, berarti udah berita jadi, nggak ada nya. Gitu. Kemudian untuk acara talk show dengan instansi, yang perlu kita siapkan adalah pertanyaan. Pertanyaan apa? Karena instansi ketika ada acara talk show pasti ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah mempromosikan perusahaannya. Jadi kita mengajak untuk audiens atau mengajak pendengar untuk gabung investasi di perusahaan tersebut. Kalau kita siaran di acara show biasa kayak acara di nama aja ya, nama di Radio Pop FM itu ada acara Popiku, ada acara Top of the Day gitu. Kita hanya siapin tema. Setiap hari ganti tema. Misal tema hari ini karena ini kadang hujan, kadang tuh gitu ya. Bisa jadi kalau musim hujan gini kalian lebih suka makan mie goreng atau mie rebus. Nah, itu topik kita. Nah, selama kita siaran topiknya ngomongin tentang makanan. Gitu. Begitu. Jadi
di dalam persiapan tadi kan Mbak menyebutkan kalau persiapannya tuh vokal sama teks. Nah, boleh dong Mbak kasih tips supaya menjaga energi dan suara supaya tetap fresh saat siaran? Kalau itu dilatih, nggak bisa kasih tips sekarang Nggak karena bisa. itu dilatih ya, dilatih dari diri sendiri. Misal saya dari rumah sedih banget, nangis banget, kita tampil di depan kamera kalau live ya, atau kita udah mulai di depan mikrofon, kita harus fresh. Nah, makanya teman-teman di sini ada smiling voice. Smiling voice itu ketika kita siaran kita harus smile. Walaupun sesedih apapun kita harus smile. Jadi misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita smile. Itu namanya smiling voice. Outputnya, oh orang yang dengar, oh dia ceria gitu. Ya. Perbedaan antara smiling voice dan voice biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke vokal, fokus ke berita. Karena dia suaranya bulat. Ketika kita smiling voice berarti acaranya santuy. Oh begitu. Jadi Gitu. Gak ada tips tapi emang harus smile, belajar harus dari belajar diri sendiri. juga. Oh, Itu begitu. proses. Kalau dikasih tips dan trik bisa langsung cari di Google. Karena tips dan trik setiap orang beda-beda. Oh begitu. Oke Mbak. Sehebat apapun kata motivasi, kalau kita tidak melakukan aksi, sama saja dengan halusinasi yang takut menjadi, bukan? Wih, keren sekali. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Menurut Mbak Rizka, di zaman digital saat ini, apa sih tantangan terbesar penyiar radio? Tantangan terbesar seorang penyiar radio adalah podcast, di mana podcast bisa diakses secara ada gambarnya. Akan tetapi hal tersebut sudah disikapi sama manajer kita, HRD kita, yaitu dengan mengadakan live TikTok. Wah. Jadi teman-teman yang biasanya scrolling social media, fokus on social media, dia bisa lewat TikTok. Berarti Pop FM Jepara ini ada TikToknya Mbak ya? Ada. Boleh di-spill dong Bisa ke langsung teman-teman di-follow wanita. ya, Pop Oke. FM Jepara, bisa langsung di-follow dan join di live-nya. Oke, live-nya jam berapa nih Mbak? Biasanya? Kalau hari Selasa, hari Kamis sama hari Jumat nanti live jam 3 ada. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Jam 3 malam tidur ya Kak ya. Kemudian untuk hari-hari biasa dari Senin hingga hari Jumat di jam 6. Di jam 6 sampai jam 7 petang. Oh, jadi setiap hari live ya Mbak ya? Di Iya, TikTok betul. juga. Kemudian Oke. nanti jam 7 juga ada. Jam 7 malam ini? Iya betul. Itu Pastinya nanti Mbak sama Kak sendiri. Usi. Oh, sama Kak Lucy. Iya, Oke. sama Kak Usi nanti. Oke, jadi jangan lupa di-follow TikToknya tadi apa Mbak? Pop FM Pop Jepara. FM Jepara. Nah, selanjutnya pernah nggak sih Mbak selama siaran atau live di TikTok tuh ada pengalaman lucu atau unik yang bisa di-share ke kita semua? Ada banyak banget. Jadi serasa saya ketika siaran di biasa ya, bukan berita ataupun talk show dengan instansi, itu kayak jadi tempat curhat bagi mereka-mereka yang galau gitu. Jadi tempat curhat mereka, atau enggak request lagu kalau enggak diputerin itu marah-marah gitu. Kalau tempat curhat harus dibacakan gitu. Kalau enggak dibacakan nanti juga ngamuk, tapi ngamuknya seru kok, enggak ngamuk beneran. Mereka ngamuknya seru. Cuman buat seneng-seneng aja. Jadi mereka pada curhat ke Mbak gitu Iya ya? betul, Apalagi- minta untuk disampaikan ke pendengar. Apalagi Mbak suka ngomong ya Iya, kan, jadi betul. pasti senang banget ya untuk mendengarkan itu. Oke, selanjutnya Mbak, ini menarik banget ya Mbak ya. Menurut Mbak Rizka tuh apa sih peran penting perempuan di dunia penyiar radio pop? Peran penting perempuan terlebih di dunia radio pop. Radio yang dulunya untuk iklan-iklan dan lain sebagainya, pembacaan berita itu oleh laki-laki, kini bisa kita sebagai perempuan bisa tuh terjun ke dalamnya. Kita bisa produksi untuk iklan yang semula iklannya iklan layanan masyarakat itu diisi vokal dari laki-laki, kini bisa. Jadi teman-teman gak usah khawatir, perempuan bisa juga untuk join di entertainment. Untuk baca berita kita bisa jadi presenter Betul gitu. sekali. Oke, jadi menurut Mbak juga banyak orang kan yang terhalang kepercayaan diri gitu. Betul. Tipsnya tuh gimana Mbak? Untuk percaya diri kita bisa mulai dari ngobrol dengan teman sekitar. Kemudian kita bisa mulai ngobrol di depan cermin ya. Terus yang paling penting kita mulai ngobrol
di depan kamera, kemudian kita videoin, kemudian kita udah selesai, kita tengoklah video kita sendiri. Kurang apa sih aku? Nah, itu bisa jadi refleksi diri, koreksi terhadap diri sendiri gitu. Berarti tipsnya itulah mulai dari sekarang ya Mbak ya? Iya, mulai dari sekarang ngobrol sama teman sekitar, ngomong sendiri di depan cermin dan ngomong sendiri di depan kamera. Oke, terima kasih ya Mbak atas tipsnya. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih, kalau boleh tahu apa sih harapan Mbak Rizka ke depannya? Harapan ke depannya ya, harapan ke depannya, harapan apa nih? Harapan ke depannya sebagai penyiar begitu. Oke, harapan sebagai penyiar buat teman-teman yang berada sedang menjalani pendidikan di penyiaran ya. Jangan takut, jangan khawatir karena kalian bisa join. Nggak harus join di dunia instansi, nggak harus join ke instansi. Kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri. Manfaatkan siaran tersebut bisa dari YouTube channel kalian atau make vlog dan upload di sosial media. Tampil percaya diri dulu, maka kamu bisa jadi penyiar yang profesional. Oke, terima kasih. Ini seru banget ya Mbak bincang-bincang kita tadi, tapi ternyata sudah di ujung ya Mbak ya, sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih buat Mbak Rizka sudah hadir dan terima kasih atas apresiasi, terima kasih atas inspirasinya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Saksikan juga episode selanjutnya di Pesona Wanita. Saya Uliana Umifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.